kayak tadi ya udah jelasin gitu. Iya, Nah, betul. yang kedua ada perihal penggunaan sumpit. Jadi Sumpit. sumpit mungkin, ya sumpit di Indonesia mungkin kita makan aja gitu kan. Habis makan mie ayam, sumpitnya taruh di atas, it's okay gitu. Nah, Iya. kalau di Korea itu nggak boleh. Karena itu tuh dianggap tidak sopan. Halo sahabat Nova, apa kabarnya? Perkenalkan aku Agni dan kali ini aku sedang bersama dengan salah satu reporter dari Nova yaitu Kasara. Hai, salam kenal, Halo Ancol. semuanya. Nah, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol nih sama Kak Sarah yang baru aja jalan-jalan ke Korea dan meliput sesuatu hal yang menarik di sana, nanti akan kita bahas. Tapi sebelum itu, aku mau ngobrol-ngobrol sama Kak Sarah soal beberapa aturan yang harus diperhatikan ketika kita mengunjungi Korea Selatan. Ada banyak ya Kak kayaknya aturannya ya Kak ya? Ada beberapa aturan yang bahkan tidak tertulis gitu loh. Yang Tidak tertulis? harus diperhatikan. Iya, yang beneran harus diperhatikan saat berkunjung ke sana. Karena kan kita sebagai warga negara asing gitu ya. Betul. Kita nggak tahu nih habit di sana tuh kayak gimana gitu. Apalagi nih, apalagi si Korea ini kan terkenal dengan strict dan peraturannya tuh beneran harus diikutin gitu ya. Kita harus tahu sebelum kita berangkat ke Korea. Benar. Apa aja tuh Kak aturan-aturan yang kita mungkin yang tertulis dan tidak tertulis dulu kali ya, yang kayak kita harus ngapain aja sih, mungkin menurut kita di Indonesia itu normal, tapi mungkin di Korea itu sesuatu hal yang menyalahgunakan aturan gitu Kak. Apa tuh Kak? Ada peraturan tertulis yang kadang di Indonesia kita suka langgar. Apa tuh? Nah, kalau di transportasi umum kan ada tuh tempat untuk lansia dan ibu hamil gitu ya, yang kadang kita tempatin tanpa kita ngelihat gitu. Kalau misalnya udah penuh itu kosong, ya kita duduk aja gitu, toh nggak ada lansia atau nggak ada ibu hamil gitu kan. Nah, kalau di Korea itu nggak boleh, karena emang tempat duduk prioritas itu memang harus diduduki sama orang prioritas itu sendiri yang sudah tercantum di transportasi umumnya itu kan. Walaupun sepi Kak, itu tetap nggak ada yang pakai? Walaupun sepi, ya. Jadi uniknya adalah transportasi di sana, kalau misalkan si prioritas nggak ada yang dudukin dan emang dia bukan merasa prioritas, itu mereka nggak akan dudukin itu. Oke. Ini sebenarnya juga aturan yang sudah ada di Indonesia ya Kak, cuman kan mungkin di Indonesia kita sering lupa gitu. Iya, tapi kadang kita suka mengabaikan. Nah, terus ada beberapa aturan yang tidak tertulis yang memang menarik untuk kita kita cari tahu tentang dasar kalau ke Korea Selatan jangan melakukan hal ini gitu. Pertama itu makan sambil berjalan. Sambil jalan. Karena di Korea Selatan kan terkenal dengan jalanannya yang memang dipergunakan dengan baik gitu ya. Orang-orang tuh lebih senang jalan gitu kan, karena ada akses jalan yang memang untuk kita jalan kakinya tuh nyaman. Nah, kita nggak boleh tuh makan sambil jalan, karena mungkin nanti takutnya nabrak orang lain atau membuat orang lain nggak nyaman gitu. Benar-benar. Malah kalau kita makan istilahnya sate-satean Korea gitu yang banyak bumbunya, tiba-tiba kena orang kan nggak lucu ya, kena bajunya orang, sedangkan orang tersebut harus presentasi lah di kantornya atau gimana. Itu nggak boleh tuh. Jadi makanya banyak banget kios atau warung tenda di Korea yang menyediakan makanan beserta dengan bangku dan duduknya kan. Karena untuk menghindari makan sambil jalan, karena itu juga mungkin akan agak sedikit ribet juga nggak sih Kak, kayak nanti kena sama orang tadi yang seperti Kak Sarah sempat bilang. Ya, nah kalau street food gitu kan banyak tuh nggak ada kursi dan meja kan, kita harus cari spot untuk duduk dulu baru kita makan. Kalau enggak kita berdiri aja gitu di samping tapi jangan jalan, karena makan sambil jalan itu bakalan kayak tadi ya udah jelasin gitu. Iya betul. Yang kedua ada perihal penggunaan sumpit. Jadi sumpit di Indonesia mungkin kita makan aja gitu kan, habis makan mie ayam sumpitnya taruh di atas, it's okay gitu. Iya. Kalau di Korea itu nggak boleh, karena itu tuh dianggap tidak sopan. Apalagi kalau misalkan kadang kan Korea tuh nasinya nasi bab yang di tempat bulat gitu kan. Iya. Nah kita jangan sekali-kali si sumpitnya pancepin gitu di atas nasi. Itu haram ya Kak, nggak boleh ya Kak? Hukumnya haram, tidak boleh, nanti kalian kena tegur. Oke. Ya, jadi penggunaan sumpit itu setelah dipakai kita harus taruh di sampingnya, di meja gitu di sampingnya. Karena dianggap nggak sopan ya Kak, kalau misalnya etika makan di sana. Kita makan di sana kayak gitu. Terus kita juga yang ketiga nih, kita nggak boleh menggosok hidung gitu
Gini kan nggak boleh? Gatel nggak boleh, itu di umum nggak boleh. Katanya itu nggak sopan juga. Jadi kita tuh harus, kalau misalkan hidung kita gatel nih, kita harus buru-buru ke kamar mandi. Kalau enggak ke tempat sepi mungkin masih boleh ya. Itu untuk menggosok hidung. Gitu. Oke. Mungkin ini kan wajar juga ya Kak sebenarnya dilakukan sama kita di Indonesia kan. Cuma ternyata nggak boleh. Iya, kadang kan kita nggak sadar aja gitu kan, karena hidung kita gatel ya udah gini kan. Nah di sana tuh nggak boleh gitu. Terus ada lagi yang keempat, kita nggak boleh banget memperlihatkan tato. Makanya kalau misalkan drama atau variety show atau reality show di Korea kan ditutup kan. Betul. Dikasih plaster. Iya, mungkin kalau di Indonesia, kalau di TV kita nggak akan melihat tuh si tato. Cuman kalau di jalanan kan masih banyak tuh. Nah ini nggak boleh sama sekali, mau di jalanan mau di mana kita nggak boleh memperlihatkan tato katanya. Oke. Terus ada lagi yang kelima, kita nggak boleh menyisakan makanan karena bakalan kena tegur. Karena pokoknya ada sejarah panjang gitu mengenai makanan yang kita tuh beneran harus menghargai makanan itu sendiri. Jadi kita kalau makan harus habis. Jadi nggak boleh makan nggak habis. Iya, nggak boleh makan nggak habis. Nah kalau buat orang Indonesia, kadang kan porsi kita tuh beda sama porsi Korea kan. Iya. Korea tuh lebih gede itu porsinya. Itu mungkin bisa menyiasatinya. Misalkan kita bertiga ke Korea, nah itu pesen aja 2 menu gitu. Oh, biar makannya tetap habis. Oke. Karena menunya itu satunya itu banyak banget gitu. Oke. Terus ada lagi. Yang keenam. Ada lagi yang keenam nih. Yang keenam. Banyak ya. Iya. Jadi kalau yang keenam itu di Korea itu kayak di Jepang. Kita tuh harus banget menghargai privasi dari masyarakatnya itu sendiri. Oke. Jadi kita nggak boleh tuh kalau misalnya mau video ngeliatin orang gitu, itu harus di blur. Gitu, ini juga sering kita lihat di variety show atau mungkin kalau misalnya kita nonton acara-acara berita Korea itu kan di blur gitu ya Kak ya? Iya, kalau misalkan bukan orang yang berkepentingan masuk dalam video itu kan pasti di blur kan. Betul. Misalkan orang nge-vlog di Korea itu tuh harus di blur belakangnya gitu. Soalnya itu untuk menjaga privasi. Bahkan nih kemarin temenku aja itu masuk ke video orang wartawan Korea, terus dia sampai datengin untuk minta izin. Jadi dia minta izin untuk kamu ada di dalam video saya, boleh nggak saya tetap unggah ini atau kamu keberatan gitu. Terus diperbolehkan. Menjaga itu ya Kak ya? Iya, emang si privacy itu beneran dijaga. Dan kemarin pun kita diwanti-wanti untuk tidak memperlihatkan suasana atau wajah dari wartawan Korea gitu. Oke. Itu berarti itu 7 hal yang sebaiknya tidak. Itu baru 6 ya tadi. Ini yang terakhir ya bener. Ini yang terakhir adalah yang terakhir. Iya, yang terakhir adalah kalau misalkan kita melihat orang yang tergeletak di jalan, itu jangan sekali-kali kita bangunin atau kita samperin gitu. Karena itu bukan tugas kita, itu tugas keamanan. Kalau misalkan kita yang malah nyamperin, kita malah disebutnya disgusting atau mau copet atau mau mencuri malah disalahin. Padahal kita nih kan niatnya mau bantuin ya. Kadang kan kalau orang Indonesia ada yang tergeletak atau gimana kan kita langsung otomatis nyamperin kan. Nah itu di Korea nggak boleh. Itu tugasnya dari itu juga berarti salah satu hal yang penting harus diingat kalau misalnya kita ngelihat orang geletakan di Korea itu udah biarin aja gitu ya, kita jalan aja. Oke. Itu dia tadi sama Nova. Kita laporin ke keamanan setempat gitu. Oh benar, daripada kita yang nanti disalahin, lebih baik nanti otoritas aja yang ngurus ini si orang ini gitu. Oke, itu dia 7 hal yang sebaiknya tidak kamu lakukan ketika kamu berliburan di Korea, sahabat Nova. Tadi ada banyak tuh, ada soal kamu jangan foto orang sembarangan, terus hal-hal simpel seperti ngegosok hidung aja itu sebaiknya tidak kamu lakukan karena tidak sesuai dengan budayanya di Korea. Itu dia sahabat Nova. Jadi itu mesti kamu ingat ketika kamu pergi ke Korea Selatan ya. Jadi yang perlu kamu ingat juga adalah kamu harus selalu mensubscribe channel YouTube Nova agar kamu tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Dan juga jangan sampai ketinggalan tabloid Nova terbaru. Bye-bye.